Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Iis Suherti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Dalam membuat visi guru penggerak, di sini saya menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan metode ATAP, yaitu A. Awal, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pembelajaran. Setelah menganalisis visi dengan metode ATAP, sehingga terciptanya prakarsa pembelajaran, maka ditindaklanjuti dengan bagja, yang terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan rencana. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran dilakukan untuk kenali aset, potensi, kekuatan, dan peluang untuk menemukan inti positif dari sebuah visi. Gali mimpi. Mengambil pengalaman dari individu atau komunitas yang sudah berhasil menerapkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jabarkan rencana. Menjabarkan langkah-langkah kegiatan, menetapkan kriteria agar kegiatan berjalan dengan lancar. Atur eksekusi, menetapkan siapa saja yang terlibat, bagaimana juknisnya, dan bagaimana SOP-nya dalam pelaksanaan kegiatan. Visi guru penggerak yang ingin saya wujudkan adalah terwujudnya karakter yang berakhlak, mandiri, dan bergotong royong melalui penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Penjabaran visi melalui metode ATAP. Untuk awal, kemampuan anak melakukan pembiasaan baik yang bersifat dasar dan sederhana. Tantangan. Masalahnya adalah anak belum terbiasa dalam melaksanakan pembiasaan-pembiasaan baik. Tantangannya, mengarahkan anak agar terbiasa melakukan pembiasaan-pembiasaan baik secara mandiri. Aksi. Membantu anak untuk berlatih atau belajar dengan cara membuat acuan, membuat pesan yang efektif, dan mengkreasi narasi makna dari ide opini mereka sendiri. Pembelajaran. Anak paham mengapa mereka perlu berakhlak baik dalam kehidupan, bersikap mandiri tanpa selalu mengandalkan orang lain, dan bergotong royong sebagai bekal hidup di masyarakat. Setelah menganalisis dengan menggunakan metode ATAP, maka terciptalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya gunakan adalah meningkatkan karakter berakhlak, mandiri, dan bergotong royong melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Setelah tercipta prakarsa perubahan, maka dijabarkan dalam metode bagja. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan di sini adalah, apa yang harus saya lakukan agar murid memiliki nilai berakhlak, mandiri, dan bergotong royong melalui pembiasaan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktik baik dengan cara meningkatkan kreativitas dan motivasi murid. Ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter siswa. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapa guru yang pernah menerapkan pembiasaan baik di kelas? Bagaimana memilih kegiatan pembiasaan-pembiasaan baik yang dapat meningkatkan nilai berakhlak, mandiri, dan gotong royong?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari referensi tentang guru atau rekan sejawat yang berhasil menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik. Mencari referensi mengenai pembiasaan-pembiasaan baik yang bisa diterapkan di sekolah. G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pembiasaan-pembiasaan baik dapat meningkatkan nilai berakhlak, mandiri, dan gotong royong? Apakah ada keterkaitan antara pembiasaan-pembiasaan baik dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat lembar observasi tentang pembiasaan-pembiasaan baik, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua atau wali murid, mencari referensi tentang pembiasaan-pembiasaan baik yang bisa diterapkan di sekolah. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembiasaan-pembiasaan baik agar terus terlaksana di sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat rubrik penilaian yang terintegrasi dengan penilaian sikap atau afektif, mencari kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan di sekolah. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memantau agar jalannya pembiasaan-pembiasaan baik dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah guru memantau setiap hari dan untuk kepala sekolah memantau dengan jarak waktu tertentu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah pemaparan visi guru penggerak dari saya. Salam dan bahagia.